Kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Yang menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun, dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai, tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup, itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung cukup. Itu kan defisitnya membesar, kenapa? Di awal tahun, karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar, ya Anda tahu, ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah, karena memang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa, ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat, kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin, sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN, kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya, tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu, mungkin di kisaran 2,8%. Sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya, dan yang paling penting adalah dengan defisit masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat tumbuhnya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan.